Perkenalkan, nama saya Diva Alisa Fitri, kakak bisa panggil saya Diva. Sekarang saya berumur 18 tahun, berasal dari kota Probolinggo. Sekarang saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Fakultas Kesehatan Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Waktu SMA saya sering mengikuti organisasi dan sampai sekarang pun saya mengikuti organisasi baik di luar kampus maupun di dalam kampus. Untuk organisasi di dalam kampus, saya mengikuti organisasi HIMA, di mana organisasi HIMA ini yaitu Himpunan Kemahasiswaan Tingkat Prodi. Dan di sini saya berkedudukan sebagai divisi profil atau litbang. Nah, dari singkatan litbang ini yaitu penelitian dan pengembangan atau keprofesian dan keilmiahan. Dan untuk organisasi di luar kampus, yaitu saya mengikuti organisasi Komunitas Senyum Anak Nusantara. Kenapa saya memilih organisasi itu? Karena organisasi Komunitas Senyum Anak Nusantara ini yaitu berguna untuk menggali potensi anak-anak Nusantara, terutama pada anak duafa dan anak yatim. Selain aktif di organisasi, saya sering mengikuti lomba baik itu bidang akademik maupun non-akademik. Tidak jarang saya mendapatkan juara satu lomba bulu tangkis tingkat kabupaten atau kota dan pernah mengikuti lomba bulu tangkis tingkat provinsi. Lalu saya pernah menjadi penulis terpilih berturut-turut baik itu lomba cerpen maupun puisi. Dan saya pernah mendapatkan perunggu yaitu dalam olimpiade tingkat nasional yang diadakan oleh POSI, yaitu pelatihan olimpiade seluruh Indonesia dan dalam bidang astronomi. Di sini saya ingin menjelaskan apa sih yang Anda ketahui tentang keberlanjutan atau sustainability. Jadi menurut saya keberlanjutan dapat didefinisikan sebagai memenuhi kebutuhan pada masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi pada masa mendatang. To meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet the our needs. Di mana ini merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuknya Indonesia yaitu negara kita sendiri, gunanya untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan atau yang biasa disebut dengan tujuan pembangunan keberlanjutan. Oke, soal nomor 2 yaitu menurut Anda kegiatan atau program keberlanjutan apa sih yang dilakukan oleh MPM? Jadi menurut saya kegiatan atau program keberlanjutan yang dilakukan oleh MPM itu ada banyak. Yang pertama yaitu ada penjualan dan perdagangan besar seperti sepeda motor baru dan juga bisa mengecer termasuk moped. Dan yang kedua yaitu perdagangan mobil baru dan mobil sewa atau mobil bekas. Dan yang ketiga yaitu ada suku cadang dan aksesoris mobil dan motor. Dan yang keempat yaitu ada jasa konsultasi manajemen, jasa konsultasi keamanan informasi dan jasa transportasi pengangkutan. Selain itu MPM juga banyak yang menjalankan tugas usaha penunjang lainnya seperti yang pertama yaitu ada jasa reparasi dan perawatan sepeda motor dan mobil, termasuk pencucian sepeda motor, serta memelihara, perawatan, dan memperbaikan peralatan sepeda motor. Dan yang kedua yaitu ada jasa persewaan dan sewa beli kendaraan bermotor. Yang ketiga yaitu ada jasa penjualan bahan bakar mobil dan motor. Jadi banyak sekali yang dilakukan oleh MPM yaitu program keberlanjutan MPM. Menurut saya program keberlanjutan yang dilakukan oleh MPM yang pertama yaitu lingkungan hidup, yang dimana terdiri dari pemanasan global, pelestarian lingkungan, air bersih dan sanitasi layak. Dan untuk yang kedua yaitu ada sosial kemasyarakatan yang terdiri dari pemberdayaan ekonomi, kualitas pendidikan, kontribusi sosial. Dan yang ketiga yaitu ada praktis bisnis yang terdiri dari tata kelola perusahaan dan manajemen risiko. Oke, soal nomor 3 yaitu bagaimana caranya agar mahasiswa dapat berperan dan turut mensukseskan program keberlanjutan MPM ini. Jadi sebelum itu MPM menyadari bahwa pendidikan ini adalah suatu aspek terpenting dalam proses peningkatan kehidupan masyarakat untuk masa depan yang lebih baik. Mengapa saya bilang begitu? Karena pendidikan ini adalah sesuatu yang mendapatkan perhatian besar dalam berkontribusi dalam perusahaan MPM ini untuk menjadi
bagi nusa dan bangsa. Maka dari itu, MPM bertekad untuk terus secara intensif meningkatkan pendidikan anak bangsa agar tumbuh cerdas, mandiri, dan berkarakter dengan upaya memperluas akses dan mempunyai kesempatan dalam pendidikan, terutama di daerah terpencil. Sebagai mahasiswa, hal yang dapat saya lakukan untuk melaksanakan dan menyukseskan program MPM ini yaitu dengan melalui dari hal yang terkecil. Mengapa saya bilang dari hal yang terkecil? Karena hal yang terkecil akan akhirnya menciptakan perubahan yang besar, yaitu diawali dengan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kegiatan yang berkelanjutan diadakan oleh MPM ini, yaitu juga menataan struktur organisasi termasuk penyusunan kerangka kerja keberlanjutan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta dengan tetap melakukan kegiatan sesuai dengan best practice yang ada. Jadi kita sebagai mahasiswa yaitu bisa turut berperan untuk mensosialisasikan apa sih program MPM ini, apa sih program keberlanjutannya MPM ini. Jadi kita tuh bisa mensosialisasikan kepada masyarakat melalui dengan generasi sekarang, dimana generasi sekarang yaitu lagi maraknya di dunia media sosial. Nah, jadi kita bisa mensosialisasikan dengan menggunakan Instagram, Twitter, WhatsApp, terus bisa juga akun TikTok. Dan sekarang yang paling utama itu yang lagi viral-viralnya yaitu lagi di dunia media sosial TikTok. Nah, di TikTok ini kita bisa berperan yaitu bisa mensosialisasikan pakai dengan TikTok ini. Jadi agar mereka tuh paham, oh ini program MPM, oh ini sih program keberlanjutannya MPM gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa yang juga harus mempunyai ide kreatif dalam mensosialisasikan program MPM ini dan juga ingin menyukseskan program MPM ini. Oke, terima kasih kepada panitia telah memberikan saya kesempatan untuk di video tahap 2 ini, dan saya berharap semoga saya di tahap ini bisa lolos, dan karena saya yakin juga mendapatkan beasiswa MPM ini. Mengapa saya bilang begitu? Karena saya memiliki rencana karir yang jelas untuk di masa depan saya, dan juga saya ingin membangun platform pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, dan juga terlebihnya yaitu di dalam daerah terpencil, dimana saya sudah merasakannya sendiri betapa susahnya mencari pendidikan di daerah terpencil, yaitu juga termasuk di daerah saya yaitu yang terpencil gitu. Melalui beasiswa MPM ini akan memberikan kesempatan bagi saya untuk menuntut ilmu-ilmu yang relevan untuk mencapai cita-cita saya, dan saya berkomitmen serta bersungguh-sungguh dalam menjalankan pendidikan ini agar mampu membalas budi kepada semua pihak yang selalu mensupport saya dan juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam beasiswa MPM. Inilah alasan saya mengapa saya yakin mendapatkan beasiswa MPM ini. Karena saya memiliki rencana karir yang jelas di masa depan, dan saya ingin membangun platform pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, terlebih yang berada di daerah terpencil. Karena saya sudah merasakan sendiri betapa susahnya menempuh pendidikan yang layak